Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmawati dari kelas Finansial Manajemen 18C Universitas Muhammadiyah Makassar. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah seminar manajemen keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Materi yang pertama itu mengenai manajemen modal kerja. Modal kerja ialah keberlangsungan hidup perusahaan jangka panjang maupun pendek untuk menjalankan proses kerja perusahaan tersebut yang nantinya akan memberikan dampak seperti yang kita lihat sekarang ini, bahwasanya kondisi perekonomian sekarang itu tidak stabil karena di situasi pandemik sekarang ini. Dengan perkembangan teknologi dan makin jauhnya spesialisasi dalam perusahaan, serta juga makin banyaknya perusahaan-perusahaan yang menjadi besar, maka faktor produksi modal mempunyai arti yang menonjol lagi. Karena sebenarnya masalah modal dalam perusahaan itu merupakan persoalan yang tak akan berakhir. Mengingat bahwa masalah modal itu mengandung begitu banyak dan berbagai rupa aspek. Namun yang perlu kita ketahui sebagai dasar pemahaman terhadap pengertian modal itu sendiri adalah setiap perusahaan itu membutuhkan dana atau modal agar perusahaan tersebut itu dapat beroperasi. Nah, dan yang diperoleh bisa bersumber dari pemilik, kreditur, bahkan berupa donasi. Kemudian dana yang diterima oleh perusahaan itu digunakan untuk membiayai faktor-faktor produksi, termasuk membeli surat-surat berharga yang sering disebut dengan efek atau sekuritas, baik untuk kepentingan transaksi maupun untuk menjaga likuiditas perusahaan. Nah, dari pembelian untuk operasional perusahaan ini diharapkan modal yang telah dikeluarkan dapat kembali lagi masuk ke dalam perusahaan, baik itu dalam jangka waktu yang pendek maupun yang panjang dengan nilai yang lebih tinggi dari total biaya yang telah keluar. Nah, dengan demikian maka dana tersebut akan berputar setiap periodenya selama hidupnya perusahaan tersebut. Selanjutnya materi yang kedua itu mengenai manajemen piutang. Pada umumnya itu piutang timbul akibat dari transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan di mana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilakukan setelah tanggal transaksi jual beli. Mengingat piutang itu merupakan harta perusahaan yang sangat liquid, maka harus dilakukan prosedur yang wajar dan cara-cara yang memuaskan dengan para debitur sehingga perlu disusun suatu prosedur yang baik demi kemajuan perusahaan. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayarannya itu pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang atau jasa yang dijual secara kredit. Nah, selanjutnya materi yang ketiga mengenai manajemen persediaan. Persediaan merupakan salah satu unsur penting dalam operasi perusahaan. Selain itu, persediaan dapat mempermudah dan memperlancar jalannya kegiatan normal pada suatu perusahaan yang dilakukan secara rutin untuk memproduksi barang yang selanjutnya ditimbulkan pada konsumen. Persediaan merupakan unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan, karena tanpa adanya persediaan, maka para pengusaha akan dihadapkan pada keadaan bahwa tidak dapat memenuhi keinginan para pelanggannya, sehingga perusahaan dapat terganggu sumber utama pendapatan perusahaan yang berasal dari penjualan persediaan. Nah, adapun jenis-jenis persediaan berdasarkan posisi barang itu terdiri dari persediaan bahan baku atau raw material stock, yang kedua persediaan komponen-komponen rakitan, kemudian persediaan bahan pembantu atau penolong, persediaan barang setengah jadi, kemudian
persediaan barang jadi. Sedangkan berdasarkan fungsinya dapat dibedakan yaitu base stock atau lot size inventory, kemudian fluctuation stock dan anticipation stock. Nah, materi yang keempat itu mengenai risiko dan hasil pada aset. Semua perusahaan yang bergerak dalam dunia bisnis itu tidak bisa melepaskan diri dari persaingan. Walaupun perusahaan tersebut sudah mengantisipasi dengan berbagai strategi yang dimiliki, namun pesaing juga tidak mau menyerah begitu saja. Kenapa? Karena kondisi seperti itu merupakan risiko yang harus dihadapi oleh investor dalam mendirikan suatu perusahaan. Bisa juga terjadi pada bangunan dan mesin yang dimiliki oleh perusahaan tanpa sengaja mengalami musibah kebakaran. Keadaan semacam itu merupakan kemungkinan timbulnya risiko atau ketidakpastian bagi perusahaan. Kemudian, risiko akan selalu ada dalam setiap investasi. Karena kenapa? Karena investor harus memproyeksikan berapa besar cash flow atau penerimaan yang akan diterima selama usia investasi. Perlu diingat kembali bahwa secara umum risiko itu mengacu pada probabilitas bahwa sesuatu yang tidak diharapkan itu akan terjadi. Probabilitas dinyatakan dalam persentase kemungkinan suatu event akan muncul. Misalkan, probabilitas suatu event adalah 80%, berarti bahwa 8 dari setiap 10 event akan muncul. Sedangkan event yang memiliki probabilitas 0 berarti bahwa event tersebut tidak akan terjadi. Lanjut, materi yang kelima mengenai rasio keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Untuk itu, agar terhindar dari kerugian, seharusnya mempekerjakan karyawan yang sesuai dengan skill yang dimiliki agar pendapatan dan pengeluaran suatu perusahaan itu dapat balance atau seimbang. Seperti yang kita ketahui bahwasanya semua perusahaan yang bergerak dalam dunia bisnis, salah satunya itu tidak terlepas dengan yang namanya risiko. Maka seperti yang saya katakan sebelumnya itu harus mempekerjakan karyawan yang sesuai dengan skill yang dimiliki agar pendapatan dan pengeluaran suatu perusahaan itu dapat balance sehingga dapat meminimalisir risiko tersebut. Adapun materi yang keenam yaitu mengenai analisis dana dan aliran kas atau cash flow. Analisis sumber dan penggunaan dana atau sering juga disebut dengan analisis aliran dana merupakan alat analisis finansial yang digunakan untuk mengetahui dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana itu dibelanjakan. Laporan yang menggambarkan dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana itu digunakan disebut dengan laporan sumber dan penggunaan dana. Nah, untuk menyusun laporan sumber dan penggunaan dana, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat laporan perubahan neraca yang disusun dari neraca 2 tahun berurut. Nah, laporan ini menggambarkan perubahan dari masing-masing elemen neraca dari awal menjadi neraca akhir. Kemudian perubahan masing-masing elemen tersebut itu perlu dilakukan analisis, yaitu elemen-elemen mana saja yang akan memperbesar dana dan elemen yang memperbesar dana akan menjadi sumber dana dan elemen yang memperkecil dana akan menjadi sumber dana dan elemen yang memperkecil dana juga akan menjadi pengguna dana. Selanjutnya materi yang ketujuh mengenai penganggaran modal. Penganggaran modal atau capital budgeting merupakan keseluruhan proses mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan untuk pengeluaran sejumlah dana atau investasi di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut itu melebihi waktu 1 tahun. Penganggaran modal atau capital budgeting juga itu sangatlah penting dalam menentukan alur kas.
investasi dan penanaman saham, di mana bila perhitungan atau keputusan untuk pengambilan penganggaran modal tepat, maka keuntungan bagi perusahaan itu akan meningkat sesuai dengan perhitungan. Dan sangatlah penting bagi manajer untuk sangat hati-hati dalam mengambil keputusan dengan keadaan keuangan suatu perusahaan. Kemudian dalam sebuah perusahaan, cara menentukan penganggaran modal ialah harus dipetakan secara sistematis. Karena kenapa? Seperti seorang manajer perusahaan itu harus memantau agar dapat memanage keuangan sebelum melaksanakan proyek agar proyek yang dijalankan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian dengan adanya analisis pemilik perusahaan itu sendiri juga merupakan dengan adanya analisis pemilik perusahaan itu setidaknya juga dapat harus melakukan pemantauan agar investasi tersebut itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan. Kemudian untuk mencapai target investasi itu pada umumnya hal yang harus yang dilakukan itu sebelum melakukan investasi adalah melakukan kontrak investasi yang bersifat kolektif agar para investor itu bisa memperoleh keuntungan yang disepakati sebelumnya. Nah, materi yang terakhir itu mengenai biaya modal dan struktur modal. Biaya modal atau cost of capital mengacu pada jumlah pengembalian yang harus dimiliki perusahaan atas investasi tertentu setelah biaya modal diperhitungkan. Nah, dalam sebuah perusahaan, biaya modal dan struktur modal itu tidak terlepas dari yang namanya dengan investor. Untuk itu, perusahaan tersebut harus mengelola dana untuk laporan yang nantinya akan dianalisis oleh investor pada akhir tahun sebagai pertimbangan investor untuk dijadikan keputusan selanjutnya. Apakah akan menarik saham tersebut atau tetap menanam saham di perusahaan itu sesuai dengan laba yang diharapkan. Dengan begitu, hal yang harus dilakukan oleh perusahaan ialah melihat peluang pasar agar perusahaan tersebut itu tetap bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi